Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu Advent yang keempat. Selamat hari Minggu Advent yang ketiga. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Minggu Advent yang ketiga, 12 Desember 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami tiba di hari ini, di Minggu Advent yang ketiga, dan kami mau mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, Minggu Advent yang ketiga ini, kita akan berjumpa dengan bacaan firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacanya di ayat yang ke-7 yang menjadi perenungan kita. Saudara-saudara bisa mengikutinya sampai di ayat 18. Demikian terjemahan baru Lembaga Alkitab, saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara-saudara, petikan Lukas 3 ayat 7 yang saya bacakan, di samping nanti ayat 8 sampai 18 adalah bercerita tentang bagaimana masa penantian kedatangan Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini membawa sukacita, pengharapan, dengan ditandainya pada keluarga-keluarga Kristen serta di gereja dalam memasang lilin merah jambu yang dinamai juga lilin sukacita. Saudara-saudara, tema dari Advent yang ketiga ini adalah joy, yang berarti sukacita. Itu ditandai dengan 3 lilin yang terpasang. Warna merah jambu menyimbolkan sukacita pengharapan yang tidak tertahankan lagi karena kelahiran Tuhan sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan yang membawa kegembiraan dan keselamatan Tuhan. Nah, hari ini di Minggu Advent yang ketiga ini, bacaan kita diambil dari Injil Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Saya coba untuk mengajak saudara-saudara membuka ayat 10 sampai 18 yang menceritakan tentang orang-orang bertanya kepada Yohanes bagaimana mengalami pertobatan atau pembaruan diri. Mengapa mereka ingin memperbaharui hidup mereka? Yohanes sangat dengan keras menegur mereka dengan menyebut sebagai keturunan ular beludak. Walaupun mereka sesungguhnya keturunan Abraham dan bukan jaminan pembaruan hidup mereka hanya ketika mereka menghasilkan buah. Bahkan menurut Yohanes Pembaptis yang sangat keras itu membuat orang banyak menjadi gelisah, lalu memohon agar mereka dibaptis dan berniat untuk memperbaharui diri. Siapa yang datang pada waktu itu? Ada macam-macam kelompok yang datang. Ada orang kaya yang mau dibaptis, ada pemungut cukai, ada tentara. Kelompok-kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Sementara kelompok yang serakah, rakus, serta kelompok pemeras, dan orang-orang seperti inilah
yang dalam konteks keagamaan pada saat itu dianggap tidak tertolong lagi. Tetapi dalam bacaan kita, orang-orang seperti ini masih punya kesempatan. Mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Ini adalah pertanyaan yang jitu, bagus, tepat. Sebab menuntut sikap berani dan jujur serta peka terhadap kehidupan. Saudara-saudaraku, cara-cara memperbaiki diri yang dianjurkan Yohanes Pembaptis, yaitu dimulai dari pribadi kita masing-masing. Yang serba berkecukupan dianjur berbagi kelebihan dengan orang lain. Yang mempunyai wewenang menarik pajak hendaknya belajar berlaku jujur. Yang memiliki kekuasaan, senjata, dan organisasi dapat belajar agar tidak mempraktekkan kekerasan, penindasan, dan lain sebagainya. Apa artinya semua ini, saudara-saudara? Artinya adalah orang mau berproses mengubah diri atau memperbaharui diri, maka perlu belajar memperhatikan sesama. Belajar perlu keadilan, berlaku adil, lurus, dan belajar memperhatikan sesama. Itu yang menjadi pesan dari Lukas ini. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat pertobatan. Itu sebabnya Lukas 3 bercerita sebelum Yesus datang, akan didahului oleh Yohanes Pembaptis datang. Persiapkanlah jalan lurus bagi Tuhan. Karena Tuhan mau datang. Dan benar ketika Yohanes sedang membaptis, kalau kita pelajari lagi selanjutnya cerita ini, lalu datanglah Yesus untuk memberikan diri. Dan keluarlah dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itulah suara yang diikuti oleh burung api, yang berarti menandakan Allah Bapa di surga berkenan mengasihi Yesus. Saudara-saudaraku, di hari Minggu ini, di Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk bersukacitalah, untuk memperbaharui diri, belajar memperhatikan sesama, berlaku adil dan jujur, supaya kita bisa melakukan dan berbagi Natal, termasuk memperhatikan sesama kita yang berkekurangan. Saudara-saudara, hari Natal sudah semakin dekat. Kita akan lalui nanti Advent yang terakhir, Advent yang keempat, barulah di situ kita merayakan Natal. Jangan bertanya, saudara-saudara, apa yang akan dapat saya lakukan dalam menyongsong Natal. Tetapi bertanyalah sekarang, apa yang akan saya perbuat untuk membaharui diri saya di saat kita merayakan Natal? Apa yang harus kita perbuat untuk menyongsong Natal? Membaharui hati, tindakan nyata, khususnya tindakan kasih terhadap sesama, merupakan tuntutan mutlak untuk menyongsong Tuhan yang datang kedua kalinya. Persiapkan diri kita menyongsong Advent yang ketiga, dan minggu depan akan menutup menjadi Advent minggu keempat. Advent pertama, saudara-saudara, kita diajak untuk berpengharapan, hope temanya. Yang kedua, belajar untuk berdamai, pendamaian, peace. Yang ketiga adalah joy, sukacita. Dan yang keempat nanti akan ditutup dengan love, kasih Allah. Jadi sekarang belajarlah mulai
untuk memperhatikan sesama kita. 1. Berlaku jujur. 2. Dan berlaku adil. 3. Itulah pesan Natal dalam renungan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Minggu Advent yang ketiga. Tetap semangat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kami memasuki Minggu Advent yang ketiga. Bersukacitalah yang menjadi tema dari Minggu Advent yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin.